Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagaskara Sukana Putra dari kelas OTKP 2. Saya ingin mempresentasikan tentang bentuk-bentuk badan usaha dari mapel ekonomi bisnis. Lanjut ke pembahasannya. BUMS. BUMS adalah badan usaha milik swasta, yaitu terdiri ada 4 jenis, yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, dan perseorangan terbatas. Badan usaha perseorangan. Pengertian badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang modalnya berasal dari satu orang serta bertujuan untuk mendapatkan laba. Pada badan usaha perseorangan umumnya memiliki diri yang berinisiatif untuk mencari modal dan memajukan perusahaan. Ya, jadi pemiliknya itu yang berinisiatif untuk mencari modal ya, dan memajukan perusahaan tersebut. Lanjut, maju mundurnya perusahaan tersebut ya bergantung pada pemiliknya dan badan usaha yang sering dijumpai di masyarakat, karena ya badan usaha ini mudah untuk didirikan, tidak diperbelit-belit atau ya dengan izin yang rumit ya, tidak. Pendirian usaha ini sangat mudah ya, tentunya dengan modal yang relatif kecil yang sudah dapat mendirikan usaha. Lanjut, kelebihan badan usaha perseorangan adalah badan usaha memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan jenis badan usaha lainnya. Ya, kelebihannya adalah laba jatuh pada satu tangan orang atau laba jatuh pada orang yang memiliki usaha tersebut. Lanjut, ke pemilik memiliki kebebasan untuk menentukan suatu kebijakan. Yang lainnya adalah mudah dalam mengelola organisasi badan usaha perseorangan. Pajak yang ditanggung perusahaan sangat rendah ya, memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Lanjut, rahasia perusahaan terjamin ya. Rahasia perusahaan terjamin karena perusahaan ini hanya dimengerti atau hanya dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut. Lalu, kelemahan badan usaha perseorangan ya, memiliki modal yang terbatas, tanggung jawab pemilik sekaligus pemimpin atau sekaligus pimpinan tidak terbatas ya. Lanjut, maju mundurnya perusahaan bergantung pada keberadaan atau kemampuan pemilik ya, itu ada tipe sedikit. Kontinuitas atau keberlangsungan badan usaha tidak terjamin. Lanjut, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah pengertian badan usaha persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang berbentuk kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang pemilik modalnya adalah 2 orang atau lebih, serta bertujuan untuk mencari laba. Ya, pembagian laba persekutuan firma adalah meskipun awalnya pembentukan persekutuan firma telah ditentukan modal yang harus disetorkan tiap sekutu, jadi tak menutup kemungkinan jika adanya perbedaan modal ya, karena perbedaan job desk atau perbedaan pekerjaan dari masing-masing penyetor modal tersebut ya. Jadi kelebihan dan persekutuan firma. Jadi firma itu juga memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Yang pertama, kelebihannya adalah pengelolaan perusahaan lebih efisien dan efektif, lebih mudah mendapatkan modal. Risiko dibagi bersama-sama oleh sekutu sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu, persekutuan firma memiliki kelemahan adalah keputusan yang diambil agak lambat, ada kemungkinan terjadinya perselisihan atau juga kesalahan seorang sekutu yang berakibat fatal terhadap persekutuan firma ya. Lanjut, untuk persekutuan komanditer atau CV ya, lebih dikenal dengan CV atau Commandery Finanscape ya. Lanjut, dapat dijumpai di perusahaan untuk profesi dokter atau pengacara ya. Terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu yang aktif atau sekutu yang bekerja ya. Sekutu yang menyetorkan modal, mengelola perusahaan dan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan ya. Lanjut, sekutu pasif. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyetorkan modal saja tanpa mengikuti atau mengelola perusahaan tersebut ya. Lanjut,
Perseroan atau perseroan terbatas atau PT ya. Pengertian perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya ya. Perseroan terbatas juga memiliki dasar hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia ya, ada di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, ada dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, ada dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 ya. Itu dasar hukumnya. Lanjut, pengesahan akta pendirian perseroan terbatas adalah PT harus mengajukan permohonan dokumen terhadap Menteri Hukum dan HAM yang sekarang dijabat oleh Yasona Lawli kalau nggak salah. Paling lama 60 hari setelah akta pendirian PT ditandatangani. Jika selama itu tidak diproses, akta pengesahan tersebut akan dibatalkan ya, atau dibatalkan oleh pihak PT dan kementeriannya sendiri. Pengesahan dan perubahan anggaran secara elektronik juga dapat digunakan dalam pengajuan perubahan anggaran dasar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Keterangan yang harus dilengkapi oleh pemiliknya sebagai berikut: nama dan kedudukan PT, jangka waktu kerjanya PT, maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang dilakukan PT, besar modal yang dimiliki PT, dan alamat PT itu sendiri ya. Modal saham dan klasifikasi saham perseroan terbatas ya. Modal sahamnya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, modal saham yang ditentukan negara adalah senilai 20 juta rupiah, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, besar modal PT yang ditentukan negara adalah sebesar 50 juta rupiah. Modal yang harus ditempatkan menurut undang-undang adalah sebesar 25% dari modal yang besar, sedangkan modal yang disetor adalah 50% dari modal yang ditetapkan. Lanjut, pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, perubahan anggaran dasar harus memiliki atau harus mendapat persetujuan menteri dengan syarat tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 hari. Telah terjalin kesepakatan atas keberatan yang dilanjutkan oleh kreditor. Gugatan kreditor tidak ditolak atau gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Lanjut, rapat umum pemegang saham ya, ini yang disebut RUPS ya. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang atau yang diberikan oleh anggaran dasar ya. RUPS adalah anggota perseroan terbatas selain direksi dan dewan komisaris. Ketentuan RUPS juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan setiap tahunnya dalam waktu tertentu ya. Ada tiga fungsi RUPS ini ya, yaitu memberikan informasi atau laporan terkait kinerja dan keuangan perusahaan ya, untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham terkait hal yang di luar kewenangan RUPS ya. Dan yang terakhir adalah sebagai forum diskusi antara direksi dan para pemegang saham ya. Ya, ini ada RUPS tahunan dan RUPS lainnya ya. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Isi laporan yang harus memuat beberapa hal, yaitu diantaranya laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perincian masalah, laporan mengenai tugas, nama anggota direksi, gaji dan tunjangan bagi direksi atau tenaga kerja lainnya. Hak dan wewenang RUPS. Jadi RUPS juga memiliki hak dan wewenang ya. Hak yang tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang, PT atau anggaran perseroan. Wewenang RUPS adalah menetapkan perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan, menyetujui penambahan modal perseroan, menyetujui rencana perseroan. Ya, lanjut. Ini kebebasan selanjutnya yaitu direksi ya. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengolahan perseroan untuk
kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai maaf karena tadi ada kesalahan teknis, jadi saya ulang dari direksi ya. Penjelasan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengolahan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasarnya. Orang yang dapat dikatakan sebagai direktur perseroan adalah orang yang cakap dan tidak mengalami berbagai kondisi yang diantaranya dinyatakan pilot dalam waktu kurun 5 tahun sebelum diangkat menjadi direktur, tidak menjadi anggota direksi atau dewan komisaris. Hak dan kewajiban direksi adalah berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan perseroan, yang mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan RUPS, mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan, memberi kuasa tertulis pada satu orang karyawan perseroan atau lebih, dan membela diri dalam RUPS. Jadi hak direksi juga dapat membela diri di dalam rapat RUPS ya. Lanjut, komisaris ya, maaf ada gangguan sedikit. Komisaris bertugas mengawasi jalannya perseroan terbatas ya, terutama tugas-tugas yang dilakukan dilakukan pengelola perseroan yaitu direksi. Persyaratan menjadi komisaris sama dengan persyaratan menjadi direksi ya. Jadi persyaratan komisaris itu tidak jauh berbeda dengan persyaratan menjadi direksi ya. Tugas komisaris adalah melakukan pengawasan atau kebijakan pengurus, wajib menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dengan itikat baik, untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan. Dewan komisaris terdiri atas 2 orang anggota, yaitu anggota dewan komisaris atau lebih. Ada 2 orang anggota dewan komisaris ya, atau lebih ya, begitu maksudnya. Jadi memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, kewajiban dan tanggung jawab komisaris adalah membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya. Jadi risalah dan semua berkas-berkas di rapat harus mempunyai salinannya ya, yang dibawahi oleh komisaris. Lanjut, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham atas nama atau kekeluargaan pada perseroan tersebut atau yang lainnya, memberi laporan mengenai tugas dan pengawasan. Dan juga kinerja rencana kerja, laporan tahunan dan pembagian laba ya. Rencana menurut George R. Terry ya, perencanaan, planning, organizing, pelaksanaan, updating, pengawasan, controlling ya. Laporan tahunan disampaikan oleh direksi RUPS sebagai perwujudan kinerja perseroan dan perkembangan perseroan selama setahun. Laporan tersebut memuat berbagai berikut ya: laporan keuangan, laporan kinerja perseroan terbatas, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, perincian penganggo perusahaan selama tahun buku bersangkutan, laporan soal tugas pengontrolan, nama anggota direksi dan nama anggota dewan komisaris, gaji dan tunjangan bagi direksi dan dewan komisaris, dan penggunaan laba. Perseroan terbatas wajib mengisikan uang tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk buku cadangan ya, untuk buku tahun buku ya, untuk tahun buku untuk cadangan dananya ya. Paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ya. Lanjut, badan usaha milik negara BUMD dan badan usaha milik negara atau BUMD ya, badan milik negara atau BUMN. Pengertian BUMN ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN adalah badan usaha milik negara yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung melalui kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Jadi BUMN itu sangat berpengaruh dalam perekonomian nasional ya. BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya. Peran BUMN dalam perekonomian daerah adalah ya, berperan melaksanakan pembangunan daerah atau nasional, berperan sebagai salah satu sumber daya pendapatan daerah,
dan memberi kesempatan usaha kepada masyarakat. Jadi BUMD juga memiliki peluang untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ya. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMD dan BUMN ya. BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri atas dua bentuk, yaitu perseroan dan badan usaha ya. Badan usaha perseroan adalah badan usaha perseroan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 15% sahamnya dimiliki oleh negara serta bertujuan mendapatkan keuntungan. Badan usaha umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham ya. BUMD misalnya dibedakan atas usaha industri, perdagangan dan jasa, misalnya jasa supir bus atau yang lainnya ya. Kelebihan dan kelemahan BUMN ya. Kelebihannya berusaha pada sektor yang menguasai hajat orang banyak ya, menyediakan barang dan jasa publik untuk mensejahterakan masyarakat, membantu keberadaan badan usaha lainnya agar dapat berusaha dengan baik. Kekurangannya adalah tujuan memberikan layanan kepada masyarakat menimbulkan kesan bahwa BUMN tidak melakukan efisien dalam pengolahannya. Maju mundurnya BUMN tergantung pada niat baik para penerima kebijakan BUMN. Lambat dalam pengambilan keputusan karena pemilik saham adalah pemerintah. Lanjut ya, pembahasan terakhir kita adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan demi terwujudnya kesejahteraan bersama ya. Sejahteraan perkembangan koperasi dunia, yaitu digerakkan koperasi digagas oleh Robert Owen di New Lanark, Skotlandia pada tahun 1810. Pada tahun 1882 William King mendirikan koran The Cooperator untuk mempromosikan pemikiran Robert Owen tipe ini. Perkembangan koperasi di Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Arya Wiryatmaja ya, Patih di Purwokerto ya, tahun 1856 ya. Selanjutnya Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Landasan prinsip koperasi adalah koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas kekeluargaan ya. Prinsip-prinsip koperasi yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela, pengamanan anggota dilaksanakan secara demokratif, pengawasan anggota ya ini dilakukan secara demokratif, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Jenis koperasi berdasarkan dengan koperasi terdiri atas koperasi primer ya, primer didirikan sekurang-kurangnya 20 orang, jika sekunder didirikan kurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Ya, terima kasih. Sebenarnya demikian pembahasan saya malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.